mendampingi ya. Jadi yang pertama, karena ada media menyatakan Mbak Asanti kaget, jadi saya kira karena terlalu banyak kegiatan mungkin Mbak A, jadi perjanjian yang dengan istri saya beserta surat-surat komplainnya selama ini jadi mungkin tidak sempat diurusi ya. Jadi sebenarnya sudah ada usaha untuk memberitahukan hak istri saya, maksud saya. Jadi bukan menuntut macam-macam, tapi hak dalam perjanjian itu kan sudah disebutkan. Nah di situ sudah pernah lewat pengacara istri saya, kemudian somasi juga dilayangkan. Nah selama itu juga tidak ada jawaban yang pasti begitu. Nah karena tidak ada jawaban, akhirnya kami merasa menunggu dulu, siapa tahu ada itikat baik versus istri saya begitu. Nah akhirnya kan berbagai usaha juga sudah ada pertemuan dengan manajernya dan sebagainya. Tetapi pembicaraan yang poin-poin yang seperti dalam gugatan di pengadilan itu pun sama-sama tidak mendapatkan titik temu. Ya mungkin dalam bahasa istri saya namanya dibiarkan lah, pembiaran begitu kan, yang mengakibatkan dia jadi nggak nyaman begitu. Kemudian yang kedua, bukan kami tidak mau diputus kontrak, tapi di dalam klausul kontrak itu ada pasal, nanti silakan bisa di capture, yang menyebutkan jika salah satu memutuskan hubungan kontrak, maka salah satu produk yang lama itu akan menjadi milik semua produk itu akan menjadi milik orang yang diputus kontrak, yang tidak membatalkan begitu. Akhirnya istri saya diam saja, karena kalau memutus kontrak berarti semua barang, semua aset dan sebagainya kan masuk ya pihak yang memutuskan begitu. Iya, itu ada di DUM nomor 2 ya, di poin keempat. Jadi poin keempat itu jika salah satu pihak membatalkan atau mengingkari perjanjian, secara otomatis perjanjian Asanti Beauty Cream reguler, white series, Acne series serta premium atau platinum series akan sepenuhnya menjadi milik pihak yang tidak melanggar. Gitu. Ini buktinya. Jadi kenapa saya tidak membatalkan kontrak, karena saya nggak mau kena pasal gitu. Kalau saya membatalkan berarti saya salah. Ini dan ini sudah ditandatangani di atas materai, yang membuat ini pun Mbak A sendiri. Jadi adundum itu sendiri beliau yang membuat, kita tinggal tanda tangan waktu itu, karena ya sudahlah kemauannya begitu, kita akhirnya sepakat kemudian tanda tangan. Kemudian yang ketiga, bahwasanya ada laporan bulanan yang teratur, transfer yang teratur, menurut versus istri saya itu tidak ada seperti itu. Jadi ya dianggapnya kalimat itu bisa dibuktikan nanti di pengadilan. Dengan rekening koran ya, karena kan menyampaikan setiap bulan katanya transfer ya. Padahal di pasal 3 itu di perjanjian kontrak itu kan kita sudah menyetujui pihak kedua menyerahkan modal 50% dan pihak pertama juga 50%, dan sepakat pembayaran atas pekerjaan atau keuntungan itu dalam perjanjian dilaksanakan setiap bulan setelah pekerjaan dilakukan oleh kedua belah pihak dilakukan. Jadi ada datanya semua. Jadi istri saya laporan keuangan begitu. atau laporan keuangan atau transfer seharusnya dilakukan setiap bulan, tapi itu tidak dilakukan. Gitu. Malahan selama perjanjian itu baru ada laporan keuangan 3 kali. 3 kali saja. Setelah diputuskan pasti ada aset kan, selama bekerja sama ada aset itu kan sesuai perjanjian juga harus dibagi 2. Sampai saat itu juga ketika dikonfirmasi menurut istri saya dengan semua laporan yang ada, aset itu belum juga dibagi sampai sekarang. Artinya kan kami bertanya terus mau kapan gitu kan, ini perusahaan. Jadi harapan kita waktu itu ya penyelesaiannya secara baik-baik, namanya bisnis bareng gitu kan. Tapi karena itu nggak tahu, akhirnya ya sudah lah kalau itu istri saya. Aset inventaris kantor itu kan lumayan besar ya, itu banyak sekali. Salah satunya seperti sofa, AC itu beberapa biji, lumayan banyak. Kemudian CPU, ada laptop, dan itu ada banyak sekali proyek LCD proyektor atau segala macam gitu. Dan itu nominalnya nggak sedikit gitu, itu lumayan banyak. Kira-kira berapa? Kalau dihitung-hitung 200 juta Asetnya. ya. Kemudian setelah itu ada beberapa hal yang memang Yang pajak. terutama pajak, karena selama ini pajak itu
pakai CV Pratiwi Astricare, kerjasama waktu itu kita cloning ke pabrik juga, pemotongan maklon dan sebagainya juga pakai CV Pratiwi. Nah, itu ditanyakan sampai sekarang juga bukti-bukti tersebut tidak ada. Iya, karena ada di laporan keuangan ya. Laporan keuangan itu ada pengeluaran untuk biaya pajak itu besar banget ya. Sampai Itu 1,4. 1,4 ya. Itu 1,4 dan itu yang kalau memang itu akan digunakan untuk membayar pajak, seharusnya itu dibayarkan pajak ke perusahaan saya, karena perusahaan saya yang melakukan kontrak produksi. Untuk mendaftarkan kontrak produksi, mendaftarkan di Balai POM itu pakai atas nama CV Pratiwi. ya. Ya itu, jadi semua itu sudah ada itikat untuk saling komunikasi dan sebagainya, tapi data-data itu terus sampai kita tunggu-tunggu tidak ada titik temu. Nah, ketika tidak ada titik temu, istri saya nanya terus, minta izin daftarkan ke pengadilan, ya akhirnya ya sudah, kalau memang itu niatnya baik ya diperjuangkan saja. Semoga Allah meridhoi perjuangan kita semua gitu kan. Dan saya berikan appointment pada istri saya sih, ya namanya masalah di dunia ya memang salah satunya melalui hakim. Ya, ada titik terang begitu. Terus digugatnya itu tanggal berapa? Terus gugatan di pengadilan Minggu kemarin, berarti tepat hari Rabu. Tanggal 26 ya? Bu, Rabu itu tanggal berapa? Saya di gugatan itu kan tanggal 26 Itu dimasukkan. surat gugatannya. Kenapa? Iya. Surat gugatan. Kalau surat gugatannya Ada tanggal di situ tanggal 26 Juni. Mas, Ya. di sini mungkin perlu dijelaskan juga. Asanti bilang kan kontrak 1 tahun. Dia itu bilang dia nggak mau menyelesaikan. Artinya kan kontrak sudah selesai. Di sini kan tadi menyebut pembatalan. Ya. Itu seperti apa sebenarnya? Iya, kan kontrak awalnya itu kan tahun 2016. Itu memang 1 tahun seperti itu, 1 tahun. Dan 1 bulan sebelum kontrak selesai, itu Mbak Asanti membatalkan. Seperti itu. Ya, tapi kan dia Mbak A ya, sebelumnya kan kita ada addendum bahwa yang berisi bahwa kalau yang membatalkan kontrak itu akan nanti hasil yang Akma Sari sebelumnya itu jadi milik yang tidak melanggar. Alasannya apa membatalkan kontrak saat itu? Saya kurang tahu, mungkin begini, karena awalnya historinya kan kita membuat bisnis bareng itu kan tadinya kan Mbak A ini mengajak kerja sama kita karena Mbak A ini belum pernah atau belum menguasai tentang kosmetik, produksinya bagaimana, manufacturingnya bagaimana, kemudian night cream misalkan ya, night cream ini sama day cream ini cocoknya pakai yang facial wash mana atau toner mana, kan dia sama sekali mungkin masih awam ya. Tapi kalau kami itu kan memang pekerjaannya di bidang itu, di dunia itu, jadi mengajak kerjasama seperti itu. Setelah kerjasama beriringan waktu, ada beberapa ketidakcocokan. Itu mungkin wajar ya, namanya kerjasama. Tapi mungkin juga manusiawi ya, itu jadi kayak pengen sendiri kan, nanti kan mungkin juga keuntungannya kan buat sendiri atau gimana, saya nggak tahu. Ini kan Santi juga bilang selama setahun ini nggak ada kecocokan. Maksudnya kecocokan dalam arti personal atau dari segi bisnisnya ada yang nggak? Kalau untuk yang lebih jauhnya itu gimana? Yang jelas sih masalah cocok tidak ini kan perusahaan, kalau saya lihat ya. Ya. Tapi yang jadi masalah itu addendum itu sendiri. Kenapa orang yang mutusin justru malah yang akan mendapatkan sanksi, memberikan semua aset tersebut untuk yang diputusin begitu. Jadi sebenarnya kita yang nggak ada masalah, tapi karena memang ada pasal itu ya kami diam, bukan kita nggak mau diputuskan itu tidak. Tapi klausul itu kan menyebabkan ikatan itu harus ada solusi. Nah, kemudian itu mungkin sudah bisa lah tapi ada beberapa hal yang tadi poin-poin yang lain yang menjadi tambah menjengkelkan dan memberatkan istri saya mungkin dalam perhitungan bisnisnya. 4 poin tersebut tadi kan memang 5 poin tersebut kan harusnya diklarifikasi satu-satu. Sudah putus kontrak, hasil sisa hasil aset dibagi bagaimana, pajak bagaimana,
Itu aja jawaban-jawaban itu yang memang kebetulan tidak pernah ada ditemu menurut pengamatan saya selama ini. Tapi kenapa baru sekarang setelah 3 tahun ya ini masalahnya baru sekarang didaftarkan ke Karena pengadilan? saya juga nggak pengen sebenarnya ya, maksudnya sampai ke pengadilan itu kan namanya kalau bisa secara kekeluargaan kan kenapa enggak ya, karena kan ini Kan surat formal somasi sudah ada. juga Harusnya kita dijawab. juga kita ini loh apa namanya ke pengadilan kita juga maksudnya saya pikir itu maksudnya intern gitu biar siang tahu saya dan Mbak Sinti gitu kan, Mbak A gini kan, karena memang kita nggak mau kayak press conference karena itu kayak yang sebelumnya gitu kan, karena memang ya begitu biar ternyata ini bisa diakses semua orang ya di websitenya pengadilan, saya nggak tahu gitu. Jadi awalnya harapannya istri saya itu masuk pengadilan ya pengadilan istri saya Asanti. Tapi rupanya sekarang zamannya terbuka itu semua permasalahan pengadilan kan dipasang di web. Nah salah satu dari teman-teman pers mulai ngupload itu. Jadi kan saya juga kaget waktu itu semua jadi booming dan sebagainya ya. Harapan saya ini sebagai bentuk penyelesaian lah perjuangan sama-sama kedua belah pihak untuk berjuang untuk menentukan titik temu. Kalau boleh tahu, Ya. Boleh dijelaskan nggak sih soal somasinya itu kerugiannya? somasinya itu masuk di bulan apa ya? Soalnya Mbak Santi bilang Nggak nggak ada ada komunikasi sejauh komunikasi. ini. Oh ya, Maupun WhatsApp saya juga ada. kita Mei 2017. Udah lama kan? Mei 2017 kita sudah somasi, kita sudah datang ke rumahnya berkali-kali, kemudian menghubungi manajernya, pokoknya yang bekerja di sana ya. Sempet Itu ketemu Mas di Bandung H juga sih waktu namanya. itu ya. Itu Sudah tahun ketemu. 2018 September ya. Tuh. Jadi dan- sempat bertemu tapi memang itu tidak ada pernah ditemu terhadap poin-poin tersebut. Harusnya kan kalau ada itu ya langsung selesaikan. Misalnya belum ada uang ya kumpulin kapan. September tanggal Nggak ada komunikasi, 30 ya itu juga sudah menanyakan nggak ada, maksudnya nggak ada, jadi nggak nyambung, tanyanya apa ini gitu loh. Terus malah pada tanggal yang sama Mbak A ini WhatsApp ke teman saya gitu, sama-sama artis juga ya, itu yang nggak enak gitu loh jadinya. Oh Pak, berarti Ya. kan beliau tahu kan kalau saya sudah berkali-kali menanyakan lewat pekerja ya karyawannya atau manajernya itu. Kalau boleh tahu total kerugiannya jumlahnya berapa sih? Karena dari pihaknya Asanti bilang katanya sebenarnya udah sama-sama untung dari perjanjian kerjasama itu. Ya untung sudah kan. Iya kan untung Untung sudah. Cuman keuntungan ini itu ada masih keuntungan yang yang nggak tahu itu di mana uangnya. Tapi Setelah itu, pemutusan itu. iya. Tapi itu katanya buat bayar pajak. Kan berarti yang berhak membayar pajak kan perusahaan saya karena yang sebagai ibaratnya kayak tunggangannya gitu kan. Itu kan waktu kita kerjasama itu perusahaan saya. Jadi total kerugiannya berapa, Bu? Berapa? Seluruhnya boleh disebutkan di jabatan. Kayaknya sudah tahu ya kalau itu ya, maksudnya di website juga kan, website pengadilan kan ada ya nominal-nominalnya itu. jadi poin inti keinginannya ini itu sebenarnya kerugiannya itu apakah ingin mengambil merek-merek itu dari salah satu poin yang dilanggar oleh Mbak Santi atau seperti apa sih sebenarnya? Ya nanti Nanti hakim yang keputusan menentukan. bagaimana nanti. Jadi sebenarnya kita pengen bagaimana titik temu gugatan itu. Nah kalau sampai hakim menanyakan itu pasal itu bagaimana lah nanti kan ada negosiasi di situ lah pasti ada apa namanya kan nanti pasti ada Ya, mediasi. ada mediasi dan kalau sebagainya. mediasi tidak bisa ditempuh di pengadilan, Ya. kita sidang lagi seperti itu sampai bagaimana. Tapi kalau dari yang maksudnya tujuan ngegugat ini tuh apa yang dari kalian, misalnya pengen dapat apakah pengen asetnya balik ke kalian atau Iya, uang karena untungnya? itu ada keuntungan kita berdua yang belum dibagi, dan ada yang pelanggaran yang ini, pelanggaran. Ya kita yang pengen banyak. buktikan aja kalau betul sudah Lumayan. dibayarkan lewat mana. Wong ini kan yang punya perusahaan. Iya. Semua faktur dari pabrik sudah masuk. Pajak juga dipotong mulai CV. Tapi sudah dibayarkan, lah mana buktinya gitu aja. Apa belum Kalau- dibayar masih di-keep dan sebagainya bisa Kalau aja. dibayarkan kemana? Kan Karena- tunggangannya udah jelas. Tapi memang secara pembagian itu berapa persen sih? konsinyasinya? 50-50. 50/50. Oh ya, satu lagi ada yang melanggar ini juga yang apa namanya pasal juga ya yang sewa tetap. Oh ya, jadi ada klausul yang sebenarnya kurang kuat tapi di situ disebutkan juga sejak awal Kuat berbagi karena tugas. pasalnya jelas.
si kontraktor. Jadi disebutkan di situ kalau pihak Mbak A menyediakan tempat dan segala sarana Itu prasarana. kewajibannya. Kewajiban. Tapi beriringan waktu di akhir-akhir itu Diklaimkan. itu ya ada pengeluaran kok buat sewa tempat, padahal kan itu udah merupakan kewajibannya, dan itu sewa tempatnya lumayan. Itu tidak Yang disebutkan di nggak mesti kita gugatannya. gitu loh tiba-tiba gitu. Ya, seharusnya tidak ada kaget-kagetan karena prosesnya lama. Cuman karena mungkin kesibukan dan sebagainya, kasus yang sebenarnya sampai sudah ada somasi kok nggak diperhatikan, gitu saja. Somasi kan bentuk teguran formal yang harusnya dijawab, gitu. Kalau udah jawaban harusnya nggak sampai seperti ini, sudah ada mediasi dari Dan awal. juga sudah mengirimkan surat ya, karena kan saya tinggalnya nggak di Jakarta ya. Kita sudah, jadi komunikasi lewat somasi sudah, kirim surat sudah, seperti itu yang formal gitu kan sudah. Dan Tapi dua-duanya sama-sama mengeluarkan uang itu benar. iya 50-50. Ya kita memang iuran. Dan 50-50 misalkan Mbak A ini ya, misalkan dia posting ya, dia posting, dia promosi, itu dibayar sesuai profesional. Iya, dan itu ada, dan kita nggak buat itu karena memang kita udah persetujuan. Tapi yang nggak persetujuan, kenapa dilanggar, itu yang disayangkan. Seperti itu. Berarti kira-kira keuntungannya ada. Perjanjian awal bisnis dulu berapa orang, terus sampai pembagian hasil berapa, terus sampai dilanggar itu seperti apa? Ya yang berjanji mereka berdua. Ya kan kita Mbak A sama kontrak istri saya. dan Mbak A ya. Saya saksinya sama Saksi-saksi suaminya ini, nanti beliau. manajernya ada. Manajer. Nanti mungkin kalau di pengadilan kan mesti kita mendatangkan saksi yang nanti dari ini juga. Ada komunikasi mungkin, Pak? Pasca ini kan udah di gugat, ya ada komunikasi nggak sih saat ini? Belum ada. Belum ada. Belum ada. Jadi kita juga menunggu, Karena- mungkin jadinya seperti ini karena sudah boom. Tapi kan ini kalau ada titik temu bahwasannya ini pembelajaran hukum, saya kira ada komunikasi lagi Iya. kok. Karena saya masih positive thinking karena ini kan tadinya mempunyai, istri saya sama Mbak A itu pengen punya ideologi idealis bahwa saya pengen bangun kultur kosmetik Indonesia gitu loh. Nah, habis itu karena biasanya artis cuman endorse, dibayar untuk iklan dan sebagainya. Nah, kita pengen deh jangan cuman gitu, ayo bareng-bareng bangun sebuah brand gitu. Ketika brand Indonesia berarti Mbak A itu sebagai public figure dan lain-lain punya aset itu lah. Istri saya punya formula, punya skill untuk meracik sesuatu, kemudian memaklonkan, kemudian mencarikan perusahaan untuk memproduksi yang banyak dan sebagainya. Kedua ini kan setelah bersama-sama mempunyai saling belajar itu. Nah, itu mungkin setelah belajar itu akhirnya mungkin si pihak-pihak yang lain juga sudah tahu, jadinya mungkin awalnya begitu, jadi ingin membuat produk sendiri. Yang satu muncul pasal-pasal yang adendum agak aneh itu kan akhirnya menjebak proses kerjasama tersebut, jadinya seperti itu mungkin. Setelah pembatalan kontrak, yang Mbak tahu keuntungan yang diterima Mbak Santi itu berapa? Kalau dulu? Ya kalau keuntungan, kalau masalah itu ya angka ya nanti lah bisa diomongkan di media. Jadi kalau pengen teman-teman confirm itu kan yang digugatkan material di dalam pengadilan yaitu konkret. Kemudian imaterial kan bagaimana perasaan dia, kemudian gugatan tambahannya dan lain-lain karena memang proses hukum seperti itu. Nah, saya kira nanti saat mediasi saat itu kan ada hal-hal, harapan saya ya akan membaik lagi lah. Saya juga Iya, yang penting maksudnya di pengadilan ya kita pengadilan sana adil gitu ya, buat pembelajaran juga ke depannya kalau mau kerja sama gitu, biar nanti juga nggak merugikan karena kan ini udah bertahun-tahun, tapi ini kan tetap coba misalkan Mbak ya uangnya di tempat orang di bank aja kan, di bank gitu kan, terus kan yang membuat ini juga kita konsultasi dengan hukum ya, maksudnya lawyer gitu kan, dan itu karena dilakukan pembiaran seperti itu, pengabdian kalimat hukum kita lah itu. sudah Kalimat secara mencoba hukum. kesana kemarin, tapi ternyata Memang jika tidak ada tuntut titik nanti mediasi artinya akan terus ya. Artinya nanti
akan berkonflik terus nih gimana? Ini belum tahu nanti bagaimana gitu, karena kan Allah yang bisa membolak-balikan hati ya. Nanti kadang kita bisa plan A tapi ternyata B, itu juga kita nggak tahu, kita lihat nanti gitu. Kan Asanti sendiri sudah lama juga ya maksudnya berkomunikasinya terputus ya. Iya, putus Iya, lama. iya sebenarnya Artinya dia juga nggak mengakui lah, artinya nggak mengakui kan adanya perjanjian itu. nanti dibuktikan saja pas di sana gitu. Gitu nanti ya. Konflik yang merasa terhina itu seperti apa ya? Kenapa? Merasa terhina itu Iya katanya. tadi belum Iya, jelas ya. oh iya, tadi sudah dijelaskan, maksudnya kan kita melakukan pembiaran seperti itu, kita sudah sana kemari melakukan somasi seperti itu. Terus sempat ada somasi juga. Iya, sudah menanyakan. Justru itu yang membuat sudah ada somasi kok nggak ada balasan konkret. somasinya Pak? Satu. Kemudian saya kirim surat juga secara formal Teguran. ada ke. Tapi Pak katanya pas bulan puasa apa juga WhatsAppan sama Pak Asanti gitu. Oh iya, menjelang bulan puasa tiba-tiba ada salam biasa, mungkin di broadcast semua teman saya dapat semoga mohon maaf lahir batin, Allah mengakui kesalahan kita ya, amin gitu kan. Ya saya waktu itu memang posisi di rumah sakit dapat jawaban seperti itu. Kalau kasus ini kan memang ada terus ya, in case secara naluri secara itu ya kita nggak ada masalah. Iya. Ini kan masalah pure bisnis, makanya Iya. perdata. Tapi emang nggak pernah dibicarakan lewat WhatsApp atau apa gitu Pak? Iya karena sudah lewat manajernya. manajernya lewat pegawainya istri Mas saya kan. H itu. Jadi Asanti mengasih. Iya. Saya pikir Mbak A itu pasti tahu karena pada tanggal yang sama Mbak A ini WhatsApp ke teman saya, teman dekat saya, jadi itu sama-sama artis ya. Itu dia menjelaskan saya. Berarti ada pembinaan yang tersampaikan. Ya akhirnya Ya, seperti itulah. munculnya jadi seperti itu kan. Sebenarnya kalau itu si ranah nomor sekiannya, ranah Berarti sekiannya kan Mbak A ada. tahu kalau saya komunikasi, menanyakan seperti itu tentang hal ini gitu kan. Kalau ketidakcocokan dalam berbisnis antara Mas sama Mbak A itu gimana sih Pak? Tadi sudah Dijelasin dijelaskan ya di awal. Ya Udah yuk. Udah 20 menit. 20 menit. intinya dalam sebuah bisnis pasti ada konflik. Konflik keduanya itu saya melihat yang satu punya pikiran ini, yang satu punya pikiran ini. Padahal bisnis tetap berjalan, memproduksi sesuatu, menghasilkan sesuatu, ada hal-hal yang harus dipenuhi. Nah ini kan jadi blur. Ketika blur nggak jelas, istri saya akhirnya somasi, akhirnya mencari surat dan sebagainya. Tidak ada jawaban pasti berlarut-larut. Nah itu yang merasa gimana sih aku diapain, dicuekin dan sebagainya kan, merasa istri saya seperti itu sehingga muncul kalimat tersebut. Kalau Secara bahasa hukum, penasihat hukumnya kan begitu. kalau misalkan dia bilang nggak tahu, kita selalu menanyakan. Saya pikir tahu kan itu udah pas tanggal yang sama kalau dia. Kalau kata Mbak Santi kan kontrak udah berakhir setahun itu. Nah, yang dipersoalkan itu apa Mbak ya? Udah. Ini udah 30 menit. Kontraknya bisa berakhir ya Mas. Kamu kan kontrak di sini misalnya ya, kos gitu. Saya udah kos di sini ya Bu. Iya, tapi Mas kan belum bayar listrik saya. Mas belum bayar 3 bulan kemarin ngomongnya utang gitu misalnya loh. Kan si pemilik kos tuh kan ngejar saudara kan begitu. Iya, Intinya begitulah. Terus sebelum Kan belum dibayar. Terus ada juga maksudnya klausul ya, yang pasal yang ada di itu kan, yang tadi yang kalau membatalkan itu gimana kan ada. Jadi sidang perdana kapan? Nanti Belum kita ada panggilannya. ya kabarin nggak ya? Jangan ya. Udah kabarin dong, kan biar Kita transparan. mau, maksudnya nggak yang Ya tapi ini gini aja lah, kalau udah seperti ini semua teman-teman kita biar berimbang. Ini jadi pelajaran perjuangan manusia dalam hal ranah hukum, setara siapapun. Saya juga bilang kalau kamu nggak kuat kamu bisa di kickback loh. Cuman karena dia berani, punya hal-hal yang memang perlu diperjuangkan, saya sebagai suami yang mendukung. In case ini ya ada buktinya. bisa pembelajaran masyarakat Indonesia juga, jalur-jalur hukum dan sebagainya, keberanian untuk memperjuangkan sesuatu silahkan Kalau jadi bagian dari itu. rekan-rekan semua misalkan ada yang gitu ya, padahal kan jelas ada di kontrak, misalkan ada yang teman rekan-rekan punya utang piutang nih ya, kan ada nih perjanjian nih harusnya tanggal segini gitu kan, terus ternyata berlarut-larut misalkan, itu kan bisa diperdatakan, ada ini, jadi enggak
Enggak. Sebenarnya nggak gugat kalau kalimatnya, kalian ada yang bilang dipolisikan segala yang pakai kalimat yang benar. Iya, kalau Ingin pakai- menuntut haknya karena hak-haknya belum dipenuhi, misalnya begitu. Kalau ini gugatan kan ke pengadilan ya, bukan ke polisi. Ini kan gugatannya perdata ya, maksudnya mungkin agak lama ya sidangnya. Kenapa nggak langsung pidana? Oh, karena ini kan kita ada perjanjian, berarti kan manifestasi kalau ada yang melanggar. Nah, kalau ini kan berarti ke perdata. Kalau ke kantor polisi itu pidana. Kita pengen Kalau perdata ada itu niat ke baik kok. pengadilan. Karena kan perdata kan akan membutuhkan waktu yang lama. Ya ini kan kita sudah juga lama, udah lama. sudah 3 tahun. Makanya ini sebenarnya wujud sama-sama Ya, 2 tahun ya, bersabar. 2 tahun. Biasa lama berarti. Iya biasa lama. Jadi maksudnya kalau pengen cepet bisnis, kalau pengen cepet ya selesaikan dengan cepat. Pengen tidak diusir ibu kos ya bayarlah kos ya. Misalnya seperti itu. Ini kan dulu sebelumnya pernah ada kasus dengan Jessica Iskandar dengan Oh ya, kalau yang kemarin yang J ya, itu kita konferensi pers hari Jumat ya, sama ya, hari Jumat, Jumat, Seninnya sudah dibayar, alhamdulillah. Ya. Jadi kan dia mengaku kesalahan ya? Iya. Jadi makanya kenapa saya menolak undangan dari Sudah selesai. kayak Beberapa talk show gitu kan, karena menurut karena saya Nggak pengen jadi artis katanya. Iya, maksudnya karena memang udah dibayar gitu kan, hak saya gitu udah dibayar. Kemudian ya udah, maksudnya saya nggak akan memperpanjang masalah. Wong intinya cuma itu. Ini murni bisnis, jadi kita pengen Intinya luruskan. murni ini gitu. kalau yang dulu nggak sampai persidangan. Enggak, hari Selesai. Senin, Jumat, Senin dibayar, ditransfer. Berarti masalahnya Kita sama, pertemuan, kemudian Ketemu ya. masalahnya itu sama yang ini sama yang dulu. beda. Beda, Itu beda. masuknya kantor polisi. Ya, jelas. Kalau Jadi kan itu yang kan pihak waktu- sana mengakui. Iya. Ya pokoknya udah membayar gitu. Ya, Bayar dengan hak yang harus diberikan. Udah selesai karena ini bisnis. Jadi bukan untuk tapi karena sudah tampil media, kita nggak pengen sensasi kok. Jadi kita meladeni ini juga karena ya sudah wong pengadilan sekarang eranya terbuka dibuka. Kan perceraian dan lain-lain juga sudah di online sekarang dibuka. Ya, tapi itu tertutup. Tertutup. Nah, ini dibuka ketahui wartawan, boom. Nah, kita akhirnya klarifikasi biar berimbang gitu saja. Mbak katanya untuk jalan bisnis ini nggak cuma sama Mbak Santi tapi juga sama beberapa orang lain yang kasusnya juga hampir mirip Mbak. Enggak sih, cuma ini aja. Maksudnya yang ada. Tadi dibahas mas. Itu mungkin kata-kata dari sana ya Mbak Aya. Kalau yang ada sesuatu cuma ini. Udah yuk 40 menit. Insya Allah nggak ada lagi ya. Ya sudah teman-teman. Oke, tutup ya responnya ya. Terima kasih banyak, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan pemberitaan berimbang.